adalah ketika itu orang ibadah secara benar, yaitu tauhid. Ini orang sudah lupa bahwa pernah Allah itu ngeritik siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Makanya saya itu kalau ngelepas haji itu dulu sering ngelepas haji orang umroh. Sekarang kayaknya orang-orang trauma, karena saya kalau ngelepas haji itu begini. Kalau menurut hadis yang sering dipasang di BRI, di BNI itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu populer sekali hadis itu. Terus ini ngelepas orang haji, saya ngomong gini ngelepas orang haji. Tapi jenengan yang fakir sabar juga surga. Ibu-ibu nyabarin suami yang enggak jelas juga surga. Suami-suami yang nyabarin cerewetnya istri juga surga. Orang ingin haji enggak kesampaian tapi enggak ngomel-ngomel sama Allah juga surga. Kayaknya yang punya rumah itu kayak kecewa gitu. Terus saya bilang enggak tahu saya, terus saya bilang jenengan angsal kecewa kalian kulo, yang saya takutkan tuh kalau Allah yang kecewa kata saya itu, karena saya diundang orang haji terus dalil-dalil haji yang lain ngenes karena nggak bisa haji kata saya itu. Ternyata betul, hampir semua yang hadir itu ngapresiasi saya. Gus matur nuwun Gus. Biasanya kiai-kiai itu kalau diundang untuk haji dalilnya haji terus bikin kita nelongso, bikin kita tersiksa karena kayak yang masuk surga itu yang haji saja kita ada masuk surga. Semenjak itu sudah terkenal, jangan undang Gus Pak kalau ngelepas haji kata. Saya itu punya kitab makalahnya Abul Hasan Asyadili yang menjadi Thariqah Asyadili yang terkenal itu. La tansur ilmaka liyusaddiqakan nas walakin insur ilmaka liyusaddiqaka Allah. Kamu jangan pernah menyebarkan ilmu supaya diapresiasi manusia, tapi sebarkan ilmu supaya diapresiasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tetap, meskipun kata orang banyak saya ini kiai terkenal, saya itu merasa ibadah saya itu ikrar, mengakui fungsi-fungsi kiai yang di kampung-kampung. Mereka itu, saya pernah punya temen itu nyuwun sewu, gobloknya itu gak ketulungan. Dia itu kerja di tengah hutan, saya tidak tahu ilegal logging apa enggak, tapi kerjaan di tengah hutan. Dulu gak ada HP, saya disuratin, Gus gimana Jumatan di tengah hutan. Saya bilang, kamu kan pernah ngaji, kalau nggak kampung nggak apa, ada usah Jumatan, duhur saja. Masalahnya komunitas saya bilang, wong Jumat kok duhur, jadi mintanya Jumatan. Aduh, pakai surat karena dulu nggak ada telepon, nggak ada. Saya bilang ya nggak apa-apa Jumatan. Dia masih punya sisa-sisa ilmu. Katanya kalau nggak 40 nggak kampung nggak wajib Jumatan. Kamu tadi minta Jumatan, sekarang nggak mau Jumatan, ini gimana? Wes Gus saya ini kan terkenal bodoh, jadi itu kewajiban orang alim mikir tuh, nggak kewajiban orang bodoh mikir itu. Karena dia korban teori bodoh itu penting, kata dia. Nanti kalau ditanya mungkar nakir itu salah, orang bodoh kok ditanya kata. Jadi memang agak direncanakan itu. Jadi ya bodoh pinter akhirnya dia. Setiap tanya saya, masa kamu udah bisa sendiri? Gunanya orang bodoh ya gini Gus, tinggal tanya katanya. Makanya yang hadir di sini juga penting itu. Tinggal minta resep Gus Bak, cara masuk surga, masuk sudah. Gus Bak masuk tidak penting, penting resepnya. Nah, akhirnya saya kan nyari-nyari gimana supaya ada Jumatan seperti itu. Nah ini yang terus saya bilang, kamu sama saya itu keren saya, keren kamu katanya. Kenapa Gus? Kamu nanti dikholi karena pendiri masjid. Makanya saya pernah cerita ini sampai kiai itu nangis. Orang tuh kalau kiai kampung itu pendiri masjid kadang dikholi. Kalau sudah kiai top itu bisa aja disangoni pakai uang kotak masjid kata saya itu. Ini bukan nyindir, bukan, supaya orang tuh ngerti lah. Jadi memang dulu Nabi itu penghormatannya sama orang yang melakukan fardhu ain itu luar biasa. Uwais Al-Qarni itu tetangganya sudah dosowan Nabi. Uwais Al-Qarni itu belum, karena ibunya itu egoisnya minta ampun, nggak mau ditinggal, kemana-mana minta digendong. Tapi Nabi malah ngendikan khairul qurun Uwais Al-Qarni, orang terbaik tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Umar kalau kamu ketemu minta, karena dia fanatik mengelola fardhu apa? Ain. Makanya saya mohon sama alumni UII kalau sudah di rumah di mana-mana itu nggak usah merasa kalah keren sama Pak Fathul Wahid karena jadi rektor. Pak Fathul Wahid di sini itu ya rektor, terus ya banyak yang layani, meskipun dia sopan katanya pelayan, tapi yang layani bawahnya nggak pernah nyupir sendiri, tetap nggak pernah nyupir sendiri, nggak pernah buka pintu sendiri, tetap dilayani. Tapi kalau kamu di kampung jadi kiai musola terus miskin itu, yakinlah pendiri, statusnya apa? Pendiri, bukan penerus, tapi apa? Pendiri. Pak Fathul Wahid hanya apa? Penerus.
Lah itu, lah itu, lah kacaunya kiai kampung setelah tak kasih tahu gitu, memang bener-bener sama saya terus nggak sopan. Waduh. Ya tapi saya ikhlas lah atas nama ilmu. Bener-bener nggak sopan. Waduh ini ya. Sopannya itu pendak kalau dia iskal hukum karena sinaune serius saya tanya, Gus ini hukumnya gimana? Akhirnya sopan lagi. Dia nggak bisa, ilmunya nggak cukup untuk menjawab. Ya tapi apapun itu yang namanya ngaji itu pengakuan ikrar ya. Jadi penting, makanya kan diantara hebatnya Rasulullah SAW itu kata Imam Ghazali, nggak ada pemimpin justru kena khitab wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, kamu harus merendahkan diri kamu liman ittaba'aka, sama orang yang ikut kamu, sama santri kamu, sama orang yang percaya sama kamu. Kayak apa Allah mendidik kekasihnya. Jadi yang disuruh sopan malah nabinya. Jadi kalau andekan di era modern, Pak Fathul Wahid yang sopan sama mahasiswa itu yang penopang kampus. Kayak apa? Makanya kata Imam Ghazali, andekan mental ta'azzus atau takabur, andekan keangkuhan itu hal yang baik, lama amarallahu ta'ala habibahu biqauli ta'ala wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Nah tentang visi ya, visi itu gampangnya tadi, agama ini kan menentukan halal haram, zaman apapun, teknologi apapun, mesti pertanyaannya ini kalau baik ya halal, kalau buruk ya haram. Misalnya ada teknologi yang orang bisa ke Mekah 2 detik atau 2 menit, orang tetap pertanyaannya saat itu ibu kamu sekarat apa enggak, anak kamu sakit apa enggak, punya kewajiban fardhu ain apa enggak. Kalau punya fardhu ain kamu tinggal pasti orang nganggap masalah, ya kan? Apapun kayak kamu, teknologi mutakhir kayak apa, ya seperti misalnya peristiwa kamu pejabat, pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tetap orang nggak anggap iktikaf itu ngawur, itu mesti orang itu, karena meninggalkan fardhu apa? Ain. Saya di sini kata orang banyak kan keren, misalnya sama ahli tafsir Quraisy. Tapi misalnya saat ini istri saya sakit atau anak saya sakit, pasti dianggap ngawur itu, karena meninggalkan fardhu ain. Jadi fardhu ain itu menurut saya segala-galanya. Makanya saya sering ngaji di majelis saya itu, saya sering cerita kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada ibadah yang paling saya sukai sebagaimana ibadah orang melakukan fardhu. Jadi fardhu ain ini adalah konstitusi. Berarti orang-orang yang sekarang nyari makan untuk keluarga dan statusnya fardhu ain itu lebih keren ketimbang misalnya orang nyari kekayaan untuk rofahiyah, untuk takmilah, untuk penyempurnaan, untuk sekunder. Nah di sini pentingnya peletakan hadis, orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Tapi saya bilang ke santri-santri saya, tapi jangan kamu berpikir kalau Bilal itu surganya lebih dulu ketimbang Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini jauh punya kebaikan di luar kebaikan sabar sama miskin, yaitu fungsinya menjadi pondasi Islam, yaitu Abu Bakar. Kalau ingin menjadi orang miskin yang cepat masuk surga tadi, semua perilaku Anda adalah fardhu ain. Wah, semua perilaku Anda adalah fardhu, itu kan ya berat. Ya jadi saya mohon masalah teknologi, masalah apa, yakinlah sama Islam, pasti hukum tertingginya itu kalau maslahat ya baik, kalau madarat ya haram. Sehingga kamu nggak usah, misalnya ada orang pakar bom, bisa punya bom yang 1 kali ledakan bisa menghancurkan dunia, ya hukumnya itu ifsad. Kalau ifsad itu haram, kalau haram ya ada prestasi, kan gampang, kan nggak perlu ribet-ribet. Ya saya kira demikian sebagai mukaddimah saya, nanti Prof. Quraisy yang meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bek. Selanjutnya kami mohonkan Prof. Quraisy untuk memberikan tausiahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita sudah dengar dari saudara saya ini atau adik saya ini. Kita masih ingin mendengar banyak sebenarnya. Tema kita, visi Al-Quran menyangkut menjawab tantangan zaman. Sebagian dari tantangan zaman itu tadi sudah dikemukakan.
saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tantangan zaman kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Itu kesimpulannya. Kurang dekat. Oke. Jadi saya ulangi, saya mengambil kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh Gus Baha tadi, bahwa tantangan kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Kita bisa lanjutkan ini dengan mengambil kesimpulan umum, nanti saya akan berusaha merincinya. Tantangan kita itu adalah zaman itu sendiri. Zaman mempunyai tantangannya. Karena zaman berubah. Perubahan zaman itu menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Ini yang sulit. Nah, mari kita lihat, kalau kita kembali ke Al-Quran, mari kita lihat pokoknya apa, nanti kita lihat ujungnya di mana. Ini mengundang kita untuk bertanya, kita ini diciptakan Tuhan untuk apa tuh? Kita dapat jawaban